Oke, untuk soal nomor 3, kita cek satu persatu dulu jenis zatnya apa, ya. Yang pertama ini, HCN itu adalah asam lemah. Yang nomor 2 ini NH4OH adalah basa lemah. Yang ketiga CH3COOH itu adalah asam lemah. Kemudian yang keempat NaOH adalah basa kuat. Dan yang kelima itu adalah HCl asam kuat. Jadi kalau kita lihat di soal, ditanya adalah pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga. Kalau dia dicampur asam dengan basa, maka yang bisa menjadi larutan penyangga, ya, yang bisa menjadi larutan penyangga itu antara lain, yang pertama, larutan penyangga itu nama lainnya buffer, ya, buffer. Kalau dia mau menjadi buffer asam, maka yang kita campur itu haruslah asam lemah dengan basa kuat. Ya, nanti ini akan menghasilkan garam tambah dengan air. Tapi dengan catatan asam lemahnya harus sisa, basa kuatnya itu harus habis. Oke. Kemudian kalau dia buffer basa, maka yang dicampur itu adalah harus basa lemah tambah asam kuat. Akan menghasilkan garam tambah air. Sama juga kasusnya, yang lemah harus tersisa, yang kuatnya harus habis. Ya, jadi kita lihat di sini apa sifat buffernya, maka itu adalah lemahnya. Jadi kalau buffer asam harus ada asam lemah, kalau buffer basa harus ada basa lemah. Jadi yang dicampur itu selalu lemah dengan kuat. Sementara kalau untuk opsi yang A, kita perhatikan, yang dicampur adalah 1 dan 2, yaitu asam lemah dan ini asam lemah, ini basa lemah, tidak bisa. Yang B, 1 dan 4. 1 dan 4 itu adalah asam lemah sama basa kuat. Ya, asam lemah dan basa kuat bisa aja dia menjadi buffer dengan catatan asam lemahnya sisa. Oke. Jadi kalau kita cek dia pencampuran yang B, oke. Dicampur antara HCN sebanyak 25 ml dengan konsentrasi 0,5 molar dan NaOH sebanyak 25 ml dan konsentrasinya 0,5 molar. Nanti ini akan menghasilkan NaCN tambah dengan H2O. Jadi, kalau kita perhatikan ini nilai milimolnya, tinggal kita kalikan aja. Molaritas kali volume 0,5 kali 25, 12,5 milimol. Yang ini juga 0,5 kali 25, maka nanti hasilnya adalah 12,5 milimol. Jadi dengan milimolnya yang sama ini, maka nanti mereka ini akan sama-sama habis, artinya tidak ada yang tersisa. Ya, ini sama-sama habis. Berarti walaupun dicampur antara asam lemah dengan basa kuat, belum tentu juga bisa menjadi buffer, karena sama-sama habis. Ini salah. Yang C, 2 dan 3. 2 dan 3 dicampur antara nomor 2 itu basa lemah, yang ketiga itu asam lemah. Juga ini tidak bisa jadi buffer. Yang D, 2 dan 5. 2 itu basa lemah, 5 itu asam kuat. Oke, jadi ada kemungkinan itu menjadi buffer. Ya, kita lihat dulu campuran yang D. Campurannya yang D itu adalah nomor 2 tadi, ya, NH4OH. Oke, sebanyak 25 ml, konsentrasinya 0,3 molar dicampur dengan HCl. HCl itu dia 25 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. Nanti ini akan menjadi NH4Cl tambah dengan H2O. Jadi kita cari milimolnya. Nah, milimolnya itu dia ini molaritas kali volume. Ya, maka nanti ini hasilnya adalah 25 kali 0,3, 7,5 milimol. Sementara HCl kalau dikalikan, ini hasilnya adalah berapa itu dia? 12, kok 12? Menjadi 5 milimol. Berarti nanti lebih banyak sih basa lemahnya, ya. Artinya nanti ini akan tersisa, sementara ini akan habis. Maka jadilah mereka menjadi buffer.
Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 4, ini hanya pertanyaan konsep aja yang termasuk larutan penyangga, berarti harus kita cari yang pH-nya itu relatif konstan, ya, relatif konstan. Jadi diganggu-ganggu pun dia nggak akan berubah, ya. Contoh misalnya larutan 1, pH awalnya 4, tapi ketika diganggu dengan sedikit asam turun drastis jadi 2,5. Ya, ditambah sedikit basa naik drastis jadi 6,6. Berarti yang ini bukan buffer. Maka yang buffer itu, ya, pH awal dengan pH setelah diganggu itu tidak berubah drastis. Yang mana itu kira-kira? Yaitu yang larutan keempat. pH awalnya 8, diganggu turun sedikit, ya, diganggu dengan basa naik sedikit. Ya. Jadi yang bersifat penyangga itu yang pH-nya relatif konstan, tidak harus tetap, tapi berubahnya nggak jauh-jauh kali. Jadi jawabannya adalah yang D.